Ya pemirsa, saat ini kita masih akan menunggu ya bagaimana kemudian rencana pertemuan antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Dan kalau bertemu apakah memang mengindikasikan secara kuat bahwa akan masuk ke dalam barisan pemerintahan Prabowo Gibran yang notabene adalah koalisi gemuk pemirsa. Karena dulu sempat ada dugaan bahwa PDIP akan mengambil jalan oposisi di pemerintahan kali ini. Tapi kalau sudah bertemu, masa nggak tergoda untuk kemudian tidak beroposisi pemirsa. Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di Studio TV One sudah hadir pengamat politik kita, Mas Adi Praitno. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Adi Prai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Caca. Waalaikumsalam, dan saya sekarang akan menyapa dua narasumber saya mewakili dari dua pihak yang akan bertemu. Mulai dari Bang Daniel Anzar Simajuntak, bahkan juga Bang Andreas Parera. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Cak. Ya, saya ke Bang Andreas dulu ya. Bang Andreas, Mbak Puan kan sudah berstatement atau mengeluarkan statement. Ya, ini tampaknya udah semakin dekat ini pertemuan antara Ibu Mega dengan Pak Prabowo. Sedekat apa sih pertemuannya? Kita TV butuh dikasih tahu info ya. Nanti akan ada breaking news pastinya. Bagaimana Bang Andreas? Kalau dikasih tahu kapan persisnya nanti nggak surprise lagi Caca. Tapi kelihatan atau ya dari sinyal baik dari dari Teguh Umar dalam hal ini Mbak Puan sendiri sudah menyampaikan, juga ke Pak Prabowo sendiri juga memberikan sinyal bahwa kemungkinan untuk pertemuan itu sangat hampir boleh dikatakan kemungkinan itu cukup besar untuk bisa bertemu, tinggal mungkin soal waktu dari baik Pak Prabowo maupun Ibu Megawati Soekarno Putri, karena setahu saya Ibu juga baru pulang dari luar negeri dan ya mungkin masih ada agenda-agenda lain, tapi saya kira pertemuan itu akan terjadi. Kalau Bang Daniel seperti apa? Boleh dicek-cek agenda Pak Prabowo. Bulan ini ada yang kosong tidak? Apa jangan-jangan ini dalam waktu minggu-minggu ini seperti apa Bang Daniel? Yang jelas Pak Prabowo dan Bu Megawati bersiap untuk bertemu Mbak Caca dalam waktu dekat. Timingnya kapan tentu nanti akan disampaikan secara langsung dan bisa dilihat oleh teman-teman media. Yang jelas kan Pak Prabowo dan Ibu Megawati memiliki hubungan yang sangat baik. Walaupun secara politik bisa berbeda sikap politik, bisa berbeda pilihan politik, namun secara pribadi keduanya memiliki hubungan dan komunikasi yang sangat baik, apalagi ketika keduanya harus berbicara terkait dengan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa dan negara dan kepentingan rakyat di tengah dinamika global, geopolitik dan geostrategis yang tidak mudah ke depan. Oleh sebab itu Pak Prabowo sangat berkepentingan agar semua elit bangsa, semua kelompok masyarakat itu memahami bahwasannya sekarang salah satu pilihan kita itu adalah persatuan, dalam makna adalah memahami mana yang harusnya menjadi pekerjaan kita bersama-sama dalam konteks bangsa dan negara. Di sisi lain juga kita memahami mana yang memang kita harus berbeda terkait dengan jalan politik atau sikap politik atau pilihan jalan bagaimana caranya membangun Indonesia. Begitu Caca. Oke, saya ke Mas Adi Praitno. Kayaknya dari Lebaran kemarin kita tungguin ya pertemuan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega, nggak ketemu-ketemu. Nah, bulan ini sinyalnya bagaimana? Hilalnya bagaimana ini mungkin dari Mas Adi Praitno? Ya, saya termasuk yang meyakini sebenarnya pertemuan Prabowo dan Megawati secara formal ya. Itu tinggal nunggu waktu. Jangan-jangan memang kedua tokoh ini sudah bertemu. Cuman di balik layar nih berarti ya. Ini kan gampang bangun komunikasinya, kan tidak harus bilang ke media, tidak harus bilang ke Caca dan ke kita. Jangan-jangan sebenarnya pertemuan mereka sudah sering mereka lakukan. Jadi kalaupun toh nanti ada expose pertemuan di antara keduanya, ini semacam seremonial bahwa antara Prabowo dan Megawati adalah dua sosok yang selama ini memang tidak pernah punya jarak psikologis apapun yang dipertentangkan. Nah, orang ramai bicara tentang dua pertemuan ini bukan lagi soal bagaimana ingin menurunkan tensi politik pasca Pilpres, tapi soal kemungkinan apakah PDIP akan bergabung dengan Prabowo Subianto, tentu dengan catatan kalau ada tawaran di dalamnya. Kan itu yang kemudian ramai bicara. Karena per hari ini orang masih mempersepsikan PDIP itu sepertinya DNA politiknya adalah oposisi,
ada kecenderungan kalau kalah pilpres PDIP itu di luar kekuasaan, dia menjadi sparring partner yang kritis, memberikan check and balances supaya pemerintahan kita itu ada yang kontrol. Itu per hari ini. Kalau tiba-tiba kemudian pertemuan tokoh ini dilaksanakan, maka orang pasti ramai. Ini soal kemungkinan bagaimana PDIP juga mungkin akan mau berkoalisi dengan Prabowo Subianto. Itu yang pertama aja. Tapi yang kedua, bagi saya secara prinsip sebenarnya kalaupun toh PDIP dan Prabowo atau Gerindra dan PDIP ini berkoalisi tidak terlampau menguntungkan bagi kedua pihak. Apapun judulnya, ada segmen pemilih yang pastinya tidak puas dengan pemerintah di 5 tahun yang akan datang. Disitulah sepertinya kesempatan PDIP untuk mengkapitalisasi, mengkapling pihak-pihak yang selama ini tidak terlampau pro terhadap kekuasaan politik. Dan ini kesempatan rebound. Ketika semua partai politik berkongsi menjadi bagian dari kekuasaan pemerintah, ada space di mana pihak-pihak yang pastinya ada segmen yang tidak puas terhadap Prabowo dan Gibran, itu kemudian sangat mungkin bisa diolah sebagai captive market yang kemudian akan membuat PDIP mungkin di 2029 akan besar. Dari segi Prabowo Subianto, Gerindra, dan Kimplas tentu saja tidak terlampau menguntungkan, karena kekuasaan itu harus dikontrol, Cak. Ada harus kekuatan politik di parlemen yang saya kira menjadi wadah untuk menyampaikan instrumen-instrumen pemikiran-pemikiran yang selama ini kebijakan politiknya itu misalnya bertabrakan dan berhadapan-hadapan dengan kepentingan rakyat. Oleh karena itu kalau semuanya berkongsi, PDIP juga menjadi bagian dari kekuasaan politik pemerintah misalnya, saya kira ini hakul yakin bahwa oposisi di parlemen pasti wassalam. Oke, Bang Andreas boleh ditanggapi dong, kalau Mas Adi Pray menganalisis sebenarnya kalau bertemu dan kemudian berkoalisi ini tidak menguntungkan posisinya untuk PDIP. Kenapa nggak oposisi saja? Karena awal-awal kan sempat kencang seperti itu meski belum diputuskan, Bang Andreas. Ya, soal bertemu dan soal pertama Caca gini, sekian lama di PD Perjuangan itu ya Ibu Megawati sendiri sudah sering menyampaikan dan kita menjalankan itu, meyakini bahwa sistem ketatanegaraan kita itu tidak mengenal oposisi dan koalisi gitu. Dan itu yang terjadi juga ketika PDI Perjuangan di zaman pemerintahan Pak SBY dulu. Jadi PDI Perjuangan secara norma juga kami merumuskan menjadi partai penyeimbang yang berada di luar pemerintahan. Nah itu soal norma yang kita gunakan gitu. Dalam arti bahwa di sini kita tidak menggunakan istilah oposisi dan koalisi, tapi kita kerjasama berada di luar atau di dalam pemerintahan. Saya kira itu hal prinsip yang menjadi pegangan di PDI Perjuangan. Kemudian ketika soal pertemuan dan soal ke depan bagaimana, itu saya kira dua hal yang berbeda. Dalam arti gini, pertemuan ini tentu baik untuk sebagai dua tokoh, dan saya kira sekarang kita bicara soal di Republik ini perlu figur dengan political trust yang bisa dipercaya oleh rakyat. Saya kira Pak Prabowo sebagai presiden terpilih tentu mempunyai legalisasi itu gitu. Dan saya kira di pihak yang lain Ibu Megawati Soekarno Putri dengan track record politik itu mempunyai legalisasi, legitimasi orang yang bisa dipercaya oleh publik. Political trust itu penting. Dan dalam hal ini pertemuan ini penting antara dua figur ini, bahwa bagaimana Indonesia ini ke depan gitu. Dan saya kira disinilah formula-formula yang berkaitan dengan politik Indonesia ke depan dibicarakan di situ, dan hasilnya ke depan saya kira itu yang akan kita tunggu dan saya kira akan terbaik bagi bangsa dan negara ini. Bahwa soal di dalam atau di luar itu merupakan resultan dari atau hasil daripada proses yang mereka akan lakukan nanti. Gitu. Jadi saya kira pertemuan ini penting. Jadi kemudian bagaimana itu ke depan, saya kira nanti kita lihat proses hasilnya. Ya.